Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safana Rafa Kamila. Saya Naila Zulfa. Saya Aniskia Diva. Kami dari kelompok 3 dan kami akan menganalisis kasus RA di Pagar Alam. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kronologi dari peristiwa ini. Dasarnya, Indonesia itu kan harus memberikan perlindungan, menjamin perlindungan kepada warga negaranya, terutama bagi mereka yang lebih rentan, seperti yang tertera pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Namun realitanya konflik yang terjadi ini masih banyak yang berkaitan dengan keadilan. Seperti pada baru-baru ini, tanggal 8 Desember 2025, seorang mahasiswa berinisial RA membuat laporan kepada Polres Pagar Alam atas dugaan pelecehan seksual secara fisik yang dilakukan oleh atasannya ketika sedang menjalani magang. Nah, oleh karena itu, pada tanggal 7 Februari 2026, polisi akhirnya menetapkan UB atau atasannya sebagai tersangka dan melakukan penahanan. Namun, pada bulan Maretnya, UB akhirnya menuntut balik RA atas tuduhan pelanggaran UU ITE karena RA ini membuka ponsel UB tanpa izin untuk mencari bukti-bukti tambahan. Karena tuntutan dari UB tersebut, akhirnya RA ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Pagar Alam dan langsung ditahan. Nah, kasus ini akhirnya mengundang teman-teman RA, juga teman-teman dari media sosial untuk melakukan unjuk rasa agar RA mendapatkan keadilan. Setelah peristiwa unjuk rasa, akhirnya pada tanggal 8 April 2026, polisi mengeluarkan surat penghentian penyidikan untuk kasus ITE, tetapi tetap melanjutkan untuk kasus penahanan UB atau atasan dari RA tadi. Nah, dari kasus ini, akhirnya terbukalah fakta-fakta bahwa kasus ini masih sering terjadi dan membentuk suatu pola di mana pihak yang berwajib akan memutuskan kebijaksanaan setelah adanya tekanan dari publik. Dari sini dipertanyakan apakah proses investigasi ini sudah cukup objektif sehingga korban yang seharusnya dibela justru malah menjadi tersangka hanya karena adanya laporan balik dari pihak atasan yang memiliki posisi lebih tinggi. Oleh karena itu, pentinglah bagi kita untuk lebih kritis menganalisis kasus-kasus seperti ini untuk membedah akar permasalahan yang terus berulang. Oke, kita mulai analisis kasus ini. Kasus RA di Pagar Alam ini menjadi contoh nyata dari victim blaming yang terjadi di negara kita, yang dimana ada celah hukum yang membuat pelaku itu dapat memutarbalikkan fakta. Di sini justru penyelamat korban itu bukan hukum yang berlaku di negara kita, melainkan dari the power of netizen yang mencari keadilan untuk sang korban. Kira-kira gimana ya kalau misalkan kasus ini tidak viral gitu? Apakah korban itu akan mendapat suatu keadilan yang jelas? Ada beberapa hipotesis terkait pasal-pasal atau hukum yang digunakan oleh sang pelaku untuk memutarbalikkan fakta bahwa korban ini bersalah. Hukum yang digunakan itu adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Yang pertama itu ada pasal 30 yang berisi tentang larangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Nah, padahal di sini itu konteksnya sang korban itu mengakses ponsel milik pelaku itu karena ingin mencari bukti perlakuan pelaku ke sang korban gitu, yang dimana justru ini seharusnya menjadi upaya korban melindungi diri gitu. Kenapa malah menjadi bumerang bagi sang korban? Lalu selanjutnya juga ada pasal 32 yang berisi tentang larangan pemindahan, transmisi atau penyalinan informasi elektronik milik orang lain secara tidak sah. Nah, di sini juga sama seperti poin sebelumnya, di mana ya korban itu tidak punya pilihan lain. Satu-satunya bukti yang konkret, dianggap konkret itu ada pada ponsel sang pelaku. Terakhir itu ada pasal 27 yang berisi tentang larangan setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara mendudukan suatu hal melalui informasi elektronik. Nah, di sini mungkin
kalau misalkan sebelum viral si korban itu sempat mengadu ke orang lain gitu, seperti temannya atau segala ya pokoknya orang-orang terdekatnya gitu di media elektronik, itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik di media digital. Selain hukum yang ada di negara kita juga sebenarnya ada aspek lain di mana sang korban itu tidak memiliki power sekuat sang pelaku. Di sini posisinya sang korban itu hanya berstatus anak magang di perusahaan sang pelaku. Dalam dunia digital, data pribadi itu memang penting, namun nilai moralitas seharusnya menuntut aparat penegak hukum untuk melihat niat dan tujuan korban saat melaporkan. Harusnya ya hukum itu bisa melihat secara lengkap kronologinya. Cara digital emang seharusnya memanusiakan manusia, bukan justru menjerat suatu orang dengan hal yang kaku gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau sebenarnya kita tuh benar-benar harus melihat kronologi secara lengkap. Hukum yang beradab itu seharusnya melindungi yang lemah gitu, memfasilitasi pelaku untuk menyiksa korban secara psikologis melalui laporan balik. Karena ya dia juga bisa melaporkan dengan pede gitu, karena dia memiliki jabatan. Harusnya sebelum menuntut, hukum itu harusnya bermusyawarah dengan benar dan jangan melihat sebelah pihak saja. Pada intinya memang kasus ini tuh harus ditindak dengan orang yang benar-benar netral secara hukum dan dapat melihat kronologi secara lengkap. Nah, tapi terdapat ketimpangan di sila kelima gitu, karena berarti keadilan sosial di kasus ini tuh tidak tercermin gitu. Di antara pertentangan nilai-nilai sila tersebut ada hal yang membuat kasus ini menarik, dan sebenarnya ini juga cukup sering terjadi, di mana ada nilai sila ketiga yang terpancar dari kasus ini. Yang pertama itu karena adanya persatuan di antara netizen seluruh Indonesia untuk menyatukan dan membela keadilan untuk sang korban gitu. Dan ya pokoknya no viral no justice lah. Tapi idealnya ya harusnya persatuan bangsa itu didasarkan pada kepercayaan terhadap institusi, bukan pada kemarahan dari ya netizen gitu. Kasus ini adalah mengingat bahwa di balik layar digital dan pasal-pasal hukum ada martabat manusia yang harus tetap dijunjung tinggi sesuai mandat konstitusi kita. Maksudnya justru hukum yang melindungi kita gitu, bukan malah yang merugikan kita. Solusi dari kasus ini yaitu pada kasus yang menimpa RA di Pagar Alam merupakan kriminalisasi balik yang sering menghantui para korban kekerasan seksual. Ketika mereka mencoba mencari keadilan atau mengumpulkan bukti, celah hukum seperti UU ITE sering sekali digunakan pelaku untuk menyerang balik. Solusi utama yaitu tentunya penegak hukum aparat seharusnya harus mengedepankan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS nomor 12 tahun 2020, khususnya pasal 10 yang menegaskan bahwa korban tidak dapat dituntut secara pidana maupun perdata atas laporan yang diajukannya. Pihak kepolisian seharusnya menerapkan asas hukum yang mendahulukan penyelesaian perkara awal, yaitu pelecehan seksual, sebelum memproses laporan balik terkait UU ITE. Jika mengambil data yang dilakukan RA terbukti semata-mata dilakukan untuk mengumpulkan bukti atas kejahatan seksual yang dialaminya, maka unsurnya jahat dalam tindak pidana ITE tidak terpenuhi, sehingga penyidik memiliki dasar yang kuat untuk menghentikan penyelidikan SP3 terhadap RA demi keadilan. Di sisi lain, pendamping dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Komnas Perempuan harus segera diaktifkan untuk memberikan perlindungan hukum dan psikolog bagi RA agar tidak mengalami trauma akibat kriminalisasi balik. Sekian, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.